Ya, berjumpa lagi dengan saya Soi di Menjadi Master PLSQL bareng Soi. Jadi di sini kita akan mempelajari materi keempat, yaitu mengenai tipe data record. Tidak lupa video tutorial ini didukung oleh PENS, Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, dan BIPS, B3 Informatics Brother Sister. Kita mulai pembahasan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Safrizal Ariandi, atau biasa dipanggil Soi. NRP 21031 21046 dengan dosen pembimbing Pak Rengga Asmara, Eskom OCE. Tujuan pembelajaran itu kita dapat membuat record PLSQL yang kita bikin sendiri. Lalu kita dapat membuat sebuah record dengan raw type attribute. Kita dapat membuat index untuk table. Kita dapat membuat record untuk indeks pada table. Juga kita dapat mengetahui perbedaan antara record, table, dan tabel record. Kita mulai pembahasan pertama, yaitu composite data types, tipe data yang berbeda banyak. Ada dua tipe, yaitu PLSQL record dan PLSQL collection, index by table, nested table, dan file array. Lalu contain internal composite, jadi isinya berupa komponen-komponen internal dan dapat digunakan kembali, reusable. Itu PLSQL record harus mengandung satu atau lebih komponen dari tipe-tipe data scalar, record, atau index by table data type. Jadi tipe data, table, index by. Ini yang disebut dengan field. Juga harus sama di dalam struktur record ini memiliki tiga generasi, menggunakan bahasa generasi ketiga. Juga tidak boleh sama pada setiap barisnya. Database pada table yang menyediakan koleksi dari field yang disebut unit alogical atau unit yang tidak termasuk dalam logika database. Juga convention untuk saat kita fetching data, baris dari suatu data dari tabel untuk kita lakukan suatu proses. Jadi di sini record itu intinya itu tersusun dari satu atau lebih komponen dari komponen scalar. Komponen scalar itu adalah variabel yang hanya memiliki satu nilai, lalu record dan index by. Juga harus menggunakan struktur dari bahasa generasi ketiga. Apa bahasa generasi ketiga? Nanti di slide selanjutnya mungkin akan kita jelaskan. Lanjut. Jadi bagaimanakah membuat record untuk PLSQL? Jadi sintaksnya seperti ini. Type name is record, field deklarasi identifier, type name. Lalu di mana file deklarasi itu seperti berikut. Untuk field name, field type, variable, %type, itu ada beberapa pilihan. Dapat diisi file field type, variable, %type, atau table.column %type, atau table %row type. Apakah not null atau tidak, atau mungkin juga diisi, atau bisa di-set untuk default. Lalu ekspresinya seperti apa? Ini contohnya. Jadi mendeklarasikan variabel untuk menyimpan job dan gaji dari pegawai yang baru. Type emp record type is record. Last name varchar 2 dengan ukuran 25. Job ID varchar 2 dengan ukuran
ukuran 10, lalu salary number 8,2, EMP record type. Jadi bagaimana sebenarnya maksud dari struktur PLSQL? Jadi di sini ada beberapa field 1, field 2, field 3 yang memiliki tipe data. Juga terada kolom kosong di bawahnya. Jadi ini adalah ilustrasi mengenai struktur PLSQL. Field 1 data type-nya itu employee ID number 6, last name variable 225, job ID variable 210. Jadi employee ID-nya 100, last name king, address. Itu untuk nilai yang dimasukkan. Lalu atribut %row type untuk mendeklarasikan variabel yang termasuk koleksi dari kolom di dalam database, table, atau view. Jadi klausa %row type ini digunakan pada tabel di dalam database. Field di dalam record mengambil nama mereka dan data type juga dari kolom dari tabel atau view. Jadi row type di sini berbeda dengan hanya %type. Kalau %type itu hanya satu kolom, misalkan number atau varchar, sedangkan %row type di sini dia akan menyalin satu baris. Yang kita tahu satu baris itu memiliki lebih dari satu tipe pada kolomnya. Jadi mungkin employee ID, employee name, salary itu memiliki tipe yang berbeda-berbeda. Jadi itu ketika kita menggunakan row type itu kita menyalin semua tipe dari kolom pada suatu baris. Lalu apa keuntungan menggunakan %row type? Jadi tipe data angka dari database kolom itu yang kita tidak perlu mengetahuinya, sedangkan kita membutuhkannya. Lalu angka dan tipe data yang lain database mungkin saja akan berubah saat runtime atau aplikasi sedang berjalan. Lalu atribut sangat berguna ketika kita memanggil baris dengan perintah select %statement. Jadi contohnya seperti ini. Ketika kita mendeklarasikan sebuah variabel untuk menyimpan informasi tentang departemen dari tabel departemen, di tab record kita mencontoh semua tipe data dari kolom yang terdapat pada tabel departemen. Jadi tab record departemen %row type. Lalu untuk mendeklarasikan variabel untuk menyimpan informasi tentang pegawai dari tabel employees, sama halnya seperti contoh di atasnya. Untuk EMP record itu tipe datanya menyontoh atau menyalin dari kolom-kolom pada tabel employees. Ya, setelah kita mempelajari mengenai record, sekarang mempelajari mengenai index. Index itu tersusun oleh dua komponen, yaitu tipe data dari primary key, binary integer, juga berupa dari kolom yang bertipe scalar atau data bertipe record. Dapat bertambah ukurannya secara dinamis karena mereka tidak dibatasi oleh constraint.
Lalu bagaimanakah cara membuat index by? Jadi sintaksnya seperti berikut. Type name is table of, column type variable percent type, table dot column percent type not null, table dot percent row type, index by binary integer, identifier type name. Nah, kita langsung bahas contoh. Jadi untuk mendeklarasikan index by table untuk menyimpan nama, jadi seperti berikut. Type ename table type is table of employees dot last name percent type, index by binary integer. Ename table type. Jadi seperti ini seperti berstruktur. Jadi untuk kolom last name itu terdapat unique identifier yang berupa binary integer 1, 2, 3. Jadi ketika kita mencari nama seseorang, misalkan Maduro memiliki 3, jadi diceknya ini menggunakan, kalau kita tahu binary search tree yang akan membagi bilangan menjadi data menjadi 2, terus seperti itu, bagi 2 dilakukan pengecekan apakah ada di bawahnya atau tidak, dibagi lagi sehingga ini akan mempercepat proses query tentunya, dan hasil yang ditampilkan dapat lebih cepat. Lalu bagaimanakah caranya untuk membuat seperti tadi? Ini ada contohnya. Declare type ename table type is table of, seperti berikut. Lalu menggunakan metode pada index by table. Jadi berikut adalah metode-metode yang digunakan pada index by yang membuat lebih mudah untuk digunakan. Axis, count, first and last, prior, next, trim, delete. Jadi axis itu untuk mengecekkan apakah ada, count menghitung, first last itu untuk pertama dan terakhir, prior itu prioritas, next untuk selanjutnya, lalu trim untuk mengambil sebagian, dan delete untuk menghapus. Lalu index by table of record, dari mendefinisikan sebuah variable table di mana itu menggunakan tipe data dari PLSQL. Juga mendeklarasikan variable PLSQL. Ini contoh ya, untuk menahan informasi dari departemen. Jadi contohnya seperti berikut. Declare type table type is table of department's percent row type, index by binary integer, table type. Jadi beberapa elemen dari table ini adalah record. Contoh yang lain seperti berikut. Jadi untuk record itu dia memiliki indeks. Jadi di sini kita lihat pada for, loopingnya itu pada myemp table dalam kurung i di sini merupakan sebuah variabel dari 100 sampai 104. Jadi untuk myemp table record tadi hanya menyimpan employee ID dari 100 sampai 104.
Jadi mungkin di sini kita dapat memahaminya seperti array ya, mungkin di code itu seperti array untuk menyimpan informasi dari data atau tabel hanya bagian-bagian tertentu sesuai dengan ID yang kita inginkan. Ya, kita sudah memasuki latihan soal. Tuliskan blok PLSQL untuk mencetak informasi tentang suatu negara, diambil dari tabel countries. Keterangan, gunakan perintah define untuk menampung country ID. Lewatkan ke blok PLSQL melalui variabel substitusi ISQL+. Gunakan data bertipe record untuk menampung informasi. Gunakan DBMS output put line untuk mencetak informasi tersebut. Gunakan untuk negara dengan ID CA, DE, UK, dan US. Jadi dapat dilihat hasilnya seperti berikut. Ya, untuk soal kedua, buatlah program PLSQL yang menampilkan nama dari tiap departemen yang ada pada tabel departemen dengan menggunakan index by table. Keterangan, deklarasikan variabel myDepTable bertipe index by table yang menyimpan informasi nama departemen sesuai dengan data yang ada pada tabel berikut. Jadi dalam tabel departemen ada sebanyak 7 macam departemen dengan nama departemen yang tercantum dalam tabel. Kita gunakan loop untuk menampung semua nama departemen untuk dimasukkan ke dalam variabel myDepTable index. Gunakan DBMS output put line untuk mencetak hasilnya. Jadi seperti berikut. Ini untuk deklarasinya. Lalu ini untuk executable. Soal nomor 3, modifikasi program PLSQL yang dibuat pada soal nomor 2 untuk menampilkan semua informasi pada tabel departemen meliputi nomor departemen, nama departemen, dan lokasi departemen. Keterangan, gunakan variabel myDepTable bertipe index by table untuk menyimpan semua field dari tabel departemen. Gunakan loop untuk menampung semua informasi. Gunakan DBMS output put line untuk mencetak hasilnya. Berikut ini hampir sama seperti yang tadi karena memang kita memodifikasi sebagian. Soal nomor 4, contoh program berikut menghapus data pegawai yang memiliki nomor pegawai dan manajer ID seperti yang ada dalam daftar kumpulan nilai manajer ID. Ya, selesai. Terima kasih dan sampai berjumpa di video selanjutnya di Menjadi Master PLSQL bareng Soi.